Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala meletakkan daripada kesuksesan di dunia ini maupun di akhirat yang kehidupan selama-lamanya, yaitu hanya ketika kita amal agama secara Betul ya betul. Allah. Udhulu fi silmi kaffah. Jadi kita perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam Islam itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini yaitu semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara yang wajib kita laksanakan dan perkara yang haram kita tinggalkan. Allah. Demikian daripada pelengkap daripada agama itu, kesempurnaan agama, yaitu sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fakta kenyataan kita bisa lihat daripada sekarang ini, umat Islam jauh daripada amal agama, hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya Allah. Bahkan seandainya kita terima kalguzari dari orang tua kita, bahwa sesungguhnya kehidupan kita dalam perkara agama ini telah hancur rusak. Ini disebabkan karena apa, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Yaitu karena lemahnya iman. Betul ya Allah. Keyakinan kita dalam akhirat itu lemah. Keyakinan kita kepada Allah itu lemah. Lemah ya Allah. Keyakinan kita kepada amal itu lemah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih yakin kepada makhluk seperti keris, cincin, batu, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan tidak bisa memberikan daripada kebaikan maupun tidak dapat mendatangkan daripada mudarat. Ya Allah. Kemudian hadirin rahmat Allah, umat hari ini lebih yakin daripada harta, hadirin. Dengan harta, dengan punya mobil bisa bahagia, dengan punya rumah bisa bahagia, dengan punya istri lebih dari satu bisa bahagia. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan amal bisa mendatangkan semua itu. Kebahagiaan. Letak kebahagiaan itu dari Allah, diletakkan di dalam hati. Betul ya Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berhubungan dengan Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, gambaran kesuksesan, jaminan Allah itu sudah Allah berikan contoh, yaitu masyarakat terdahulu, umat terdahulu, yaitu para sahabat dan para sahabiah, hadirin. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah dijamin, hadirin rahmat Allah, 8 pintu surga menanti kedatangannya. 8 pintu surga masih di bumi sudah dirindukan oleh surga, hadirin rahmat Allah Subhanahu. Ya Allah. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, alim ulama sampaikan menurut istimewa ulama, kenapa hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sahabat mampu amalkan agama secara sempurna? Ternyata di dalam diri mereka itu terdapat sifat-sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diberi gelar radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, umat akhirul zaman, bagaimana kita bisa sukses, hadirin rahmat Allah, sebagaimana para sahabat? Maka caranya bagaimana kita bisa dapatkan daripada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Apa itu sifat, hadirin? Yaitu yang pertama, yakin kepada kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sifat sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga yaitu ilmu ma'zikir. Yang keempat ikramul muslimin. Yang kelima tasihun niyah. Kemudian yang keenam yaitu dakwah wa tabligh, khurus fi sabilillah. Adapun uraian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud daripada kalimat thayyibah, yaitu dua kalimat yang besar, dua kalimat pengakuan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi
bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud kalimat la ilaha illallah ini hadirat Allah? Hakikat kalimat la ilaha illallah ini wujud di dalam hati kita, yaitu tidak ada cara lain kita keluarkan daripada keyakinan-keyakinan selain keyakinan kepada Allah. Keyakinan-keyakinan makhluk di hati. Di hati ini ada oto, ada rumah, bahkan tidak bisa dipungkiri ada wanita lain selain istri kita. Betul ya Allah. Astagfirullah. Benda-benda elektronik seperti HP hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah terkesan masuk di hati kita. Sehingga wujud daripada kalimat tiada Tuhan selain Allah itu tidak akan wujud. Betul ya Allah. Ketika datang tawaran agama, tunggu dulu. Saya masih batanam, saya masih bajualan, Cantik saya masih ada urusan lain. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala lemahnya daripada iman kita. Sehingga wujud kalimat la ilaha illallah. Padahal ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang mati hadirin rahmat Allah, di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dan ini bukan kata saya, ini kata Nabi. Betul. Kalau kita Islam yang sempurna, kita harus percaya dan yakin dari semua perkataan. Betul ya Allah. Apa janji Allah yang lain? Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dahula min ai abwabil jannati sa. Siapa yang mau saksi, siapa yang mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia berhak untuk masuk surga lewat pintu mana yang dia suka. Betul Ada ya 8 pintu surga, tinggal bapilih. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala begitu besar keagungan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kecintaan Allah kepada kita. Sekecil-kecilnya iman hadirin, kecil-kecilnya iman, alim ulama sampaikan seperti biji zahro. Apabila kita lihat daripada cahaya matahari yang masuk ke sela-sela rumah kita, itu ada debu-debu yang berterbangan seperti itu, besarnya daripada iman. Tetapi Allah akan hargai, Allah akan tukar dengan daripada surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Allah Akbar. Masya Allah. Tidak mau lagi. Allahu Akbar. Maka hadirin nikmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk dapatkan itu? Tidak ada. Sebagaimana Nabi, sebagaimana para sahabat, mereka dakwakan daripada kalimat la ilaha illallah. Ini didakwakan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita selalu duduk dalam halaqatul iman, di mana ada orang majelis, buat majelis bicara iman, kita duduk di situ. Barang siapa yang selalu duduk dengan orang beriman, maka keimanan itu akan datang kepadanya. Sebagaimana orang, kalau kita duduk di dekat si tempat besi, pasti kita akan kena pecepratan daripada tempat besi. Betul ya Allah. Kalau duduk tidur, kalau kita selalu dulu dengan orang raja tidur, kita akan tertidur juga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ada senjata daripada senjata umat Islam. Selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikat iman masuk di dalam hati kita. Kemudian kalimat yang kedua yaitu Muhammadur Rasulullah. Apa itu kalimat? Percaya dan yakin bahwa Nabi itu utusan Allah. Kita percaya, maka kita percaya semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa Nabi itu siddiqin, orang yang terpercaya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua perkataannya itu benar. Dan hadirin rahmat Allah, hakikat daripada kalimat ini, kita yakin bahwa kalau mau sukses di dunia dan di akhirat, harus ikut daripada contoh baginda Nabi. Man amila alaisa alaihim amruna fa huwa raddu. Hari ini siapa yang mau beramal tidak ikut Nabi, maka semua amalannya itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah ikut Nabi. Insyaallah. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan. Iman, wujud iman hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi ajarkan kita agar kita tidak kufur hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan perintah Allah Subhanahu wa taala kita jaga dengan baik. Bahkan ini amalan adalah kunci daripada amalan. Kata Nabi, apabila amalan ini baik, maka semua amalannya baik. Bahkan
Apabila amalan ini dilaksanakan maka semua amalan diterima. Apa itu sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hari ini orang Islam hadirin, tetapi dia tega melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berani hadirin Allah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana sholat ini hadirin. Karena apa? Dia tidak lagi sholat. Karena sholat ini satu-satunya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadirin Allah Subhanahu wa taala, as-sholatu mirajul mu'min. Jadi sholat ini adalah mirajnya orang-orang yang beriman. Kalau kamu ingin berhadapan dengan Allah, ketemu dengan Allah. Kalau Nabi mirajnya dia langsung naik ke langit yang ketujuh. Tapi kalau kita umatnya, kita ingin bermi'raj dengan sholat hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sholat khusyuk wal hudu. Sholat dengan konsentrasi batin. Kemudian kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tawajukan kalbu kita, hati kita. Kemudian semua kita punya gerakan ini kita tawajukan. Kita ikuti daripada semua gerakan daripada sholatnya baginda Nabi SAW. Maka kita akan dapatkan sholat khusyuk wal hudu. Tidak ada sholat yang diterima oleh Allah kecuali sholat khusyuk wal hudu. Maka bagaimana pusat konsentrasi, bagaimana kita wujudkan sholat khusyuk? Ketika kita berdiri, pandangan kita ke tempat sujud. Kemudian ketika kita ruku, pandangan kita ke kaki. Kemudian ketika kita sujud, pandangan kita ke ujung hidung. Manakala kita duduk, pandangan kita ke pangkuan kita. Maka insya Allah akan dimudahkan daripada sifat khusyuk wal hudu di dalam sholat. Kemudian Allah bagaimana caranya dapatkan agar wujud daripada sholat khusyuk wal hudu? Hari ini belum ada jaminan sholat kita. Padahal hadirin, satu sholat saja diterima oleh Allah sudah menjadi satu kunci daripada surga. Karena sholat ini kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sholat kita diperbaiki oleh Allah, yusli lakum a'malakum, yaitu kita dakwahkan daripada pentingnya sholat. Kita dakwahkan pentingnya sholat agar umat ini bukan hanya yang penting sholat, tetapi bagaimana mereka dapatkan pentingnya sholat. Keuntungan sholat hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal langkah kaki, satu langkah kita ke masjid diberikan satu kebaikan, kemudian dihapuskan satu keburukan, kemudian dinaikkan satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada orang sholat hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala tetapi dia masih lalai. Dia sudah sholat tapi dia masih lalai. Kadang perintah Allah seperti sholat 5 waktu, kadang buat 3 waktu, kadang 4 waktu, masih lalai. Kemudian hadirin telah ada yang dilarang, seperti menggibah, bicara daripada amal orang lain. Hari ini kita masih jaga bocor di situ. Itu karena apa? Karena kita tidak senantiasa berzikir kepada Allah. Barang siapa yang selalu berzikir, ketika dia berdiri dia ingat Allah, ketika dia duduk ingat Allah, ketika dia berbaring ingat Allah, insya Allah akan Allah jauhkan daripada sifat lalai. Karena kita selalu merasa bermuraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan sifat ihsan, seakan-akan di mana saja kita melihat Allah, atau kalau kita tidak mampu melihat Allah, kita yakin Allah sementara memperhatikan kita, sehingga kita dijauhkan daripada sifat lalai. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wujud atau keuntungan hadirin? Keuntungannya ketika kita selalu berzikir kepada Allah, Allah akan berikan daripada sepi, ketenangan hadirin. Dan barang siapa yang selalu ingat kepada Allah, maka senantiasa Allah akan selalu ingat kepada. Ketika kita risau, ya Allah, beras habis ya Allah, maka Allah akan datangkan itu beras, perkara kecil bagi Allah. Ketika kita ada sesuatu hadirin, maka Allah akan cepat pertolongan. Ayam ya Allah. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak mampu daripada melaksanakan semua perintah Allah. Senantiasa kita jauh daripada zikir kepada Allah karena di dalam hati kita bersemayam sifat iblis. Apa itu? Sifat sombong. Maka orang tua kita ajarkan untuk menghancurkan sifat sombong di dalam hati ini, bagaimana kita hadirkan daripada sifat ikram muslim. Kita muliakan orang lain,
orang lain lebih baik daripada saya. Ketika kita mampu melakukan satu kebaikan, maka orang lain lebih baik dari saya. Ketika kita melihat daripada keburukan orang lain, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala camkan pada diri kita, saya yang lebih buruk dari dia, sehingga tidak akan muncul daripada sifat sombong. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa jaminannya ketika kita hadirkan daripada sifat ikramul muslimin? Kita lebih mengutamakan orang lain sebagaimana sahabat ketika dalam peperangan hadirin ada 3 sahabat tergeletak dalam keadaan sakarat hadirin. Yang satu orang berteriak air, air. Ketika satu orang ini mendengarkan daripada rintihan tersebut, dia datang bawa air. Ketika yang merintih ini teriak air, 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 maka di sebelahnya ini ada yang teriak air. Maka dia suruh yang pembawa air ini untuk menyerahkan kepada orang yang kedua. Padahal dirinya sendiri sakarat hadirin Allah Subhanahu wa taala, antara hidup dan mati. Demikian orang kedua sama. Ketika dia mau diberikan daripada air, dia dengar daripada teman di sebelahnya merintih juga air. Maka dia suruh berikan. Dia lebih mengutamakan orang lain, bahkan nyawa taruhannya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan pada orang ketiga didapati telah syahid. Maka dia kembali kepada orang pertama juga syahid. Dia datang kepada orang kedua, orang dua syahid. Akhirnya 3 sahabat hadirin Allah Subhanahu wa taala syahid di jalan Allah hanya demi ikram, lebih mengutamakan daripada orang lain. Maka kita koreksi diri kita. Hari ini apakah sudah wujud daripada sifat ikram muslimin pada diri kita? Karena apa? Ada jaminan Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi makana al-abdi fi aunil akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong daripada saudara muslim. Ketika kita hadirin Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Ini janji Allah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Man satara aurat ahi satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kasafa aurat ahihi muslim kasafallahu auratahu hatta yafdahu fi bait. Barang siapa hari ini hadirin Allah senantiasa menutup aib, menutup kekurangan orang lain, maka Allah akan menutup kekurangannya, Allah akan menutup aibnya, baik di dunia sampai pun dia di akhirat. Karena di akhirat ini hadirat Allah Subhanahu wa taala, semua akan telanjang hadirat Allah. Semua akan nampak daripada semua perbuatan dosa kita. Tetapi dengan kehidupan kita di dunia, banyak kita menutup daripada aib orang lain, insya Allah di akhirat kita akan ditutupi daripada aib-aib kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang buka aib orang lain, Masya Allah, Allah akan buka aibnya hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan permalukan dia di rumahnya sendiri. Asbab apa? Asbab yang dia lakukan sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wujud sifat ikramul muslimin di dalam hati kita? Maka di dalam segala beramal kita ikhlaskan semua perbuatan kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan daripada sifat ikhlas. Sifat ikhlas itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir meluruskan daripada niat. Ketika kita melakukan sesuatu harus karena Allah. Kalau kita hadir dalam Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai man shalla yuroi faqad asyraka. Barang siapa yang sholat karena riya, maka dia telah syirik. Man shoma yuroi faqad asyraka. Siapa yang puasa karena riya, maka dia syirik. Wa man tasaddaqa yuroi faqad asyraka. Barang siapa yang bersedekah karena riya, maka dia sungguhnya telah syirik. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, jaga daripada amal kita. Kita tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisun waqtu bihi wajh. Allah tidak akan menerima satu amal kecuali amal itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan daripada harta yang kita sedekahkan nikmat Allah. Tidak ada jaminan harta yang sedekahkan, walaupun harta banyak kita sedekahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah kita sia-sia. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat daripada rupa dan hartamu hadir. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Engkau berbuat karena apa? Itu kata hatimu apa? Oh, karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terbuka daripada pintu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki, koreksi daripada niat kita. Sebagaimana hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Mu'az hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ketika saat itu Mu'az akan diutus ke Yaman untuk memimpin daripada negeri Yaman. Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat agar apa yang saya lakukan ini dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi apa? Ya Mu'az, akhlis dinaka yakfikal a'malul qalil. Ya Mu'az, jagalah keikhlasan dalam setiap beramal. Amal sedikit tetapi ikhlas karena Allah, maka itu sudah mencukupi. Cukup untuk dapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaminan Allah ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapatkan daripada sifat ikhlas ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah selalu kita dakwakan pentingnya ikhlas. Karena ikhlas ini adalah wujud iman. Seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Ikhlas, apa itu iman? Iman itu adalah ikhlas. Ketika engkau beramal ikhlas hanya karena Allah, maka itu tanda iman ada di dalam hati. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dakwakan pentingnya iman. Dakwakan selalu pentingnya iman. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pentingnya daripada ikhlas. Kemudian ketika kita beramal, perbaiki, koreksi amal kita sebelum niat kita beramal itu dikoreksi sebelum beramal, sementara beramal maupun selesai beramal. Karena senantiasa jebakan setan ini luar biasanya betul Subhanahu wa taala. Karena setan itu mampu menggoda manusia dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Sisi kiri yaitu sisi buruk, dari sisi kanan itu jadi setan ini akan menggoda daripada manusia ini dari kebaikannya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Manakala ketika kita baca Quran, maka akan ada bisikan, berindah bacaannya, berindah. Si fulan bin fulan sementara melihat engkau. Maka apabila kita mengikuti daripada kata hati ini, sesungguhnya kita telah riya hadirin. Bahkan alim ulama sampaikan riya ini adalah syirik. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika terbersih di dalam hati kita ini, maka segera kita berlindung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan daripada sifat-sifat daripada para sahabat wujud di dalam diri kita ini. Bagaimana sahabat dapatkan semua? Karena mereka berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, menjadi mujahid hadirin rahmat Allah sampai mati di dalam medan pertempuran. Hari ini kita hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapatkan daripada pahala daripada syahid hadirin rahmat Allah. Man tamasyaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang pada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka dia akan dapatkan pahala 100 pahala orang mati syahid. Satu syahid saja jaminannya surga gini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini 100 syahid. Bisa dia insyaallah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dakwahkan, kita keluar di jalan Allah rahmat Allah minimal 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan bagaimana kita targetkan kita bisa keluar 4 bulan minimal seumur hidup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama sampaikan kalau orang masih hidup pulang 4 bulan, keluar lagi 4 bulan. Bahkan sekarang memang tingkatkan pengorbanan kita, karena sekarang bukan lagi panggung daripada pengorbanan hadir. Saya 4 bulan, saya 6 bulan, saya IPB. Tetapi bagaimana kita meningkatkan pengorbanan? Tingkatkan pengorbanan hadir Allah Subhanahu. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Bersedia insyaallah 4 bulan. Insyaallah nanti akhir musda ini ada target daripada pengeluaran jamaah hadir Allah. Target kita ini hadir Allah, kita kasakan ini oleh daripada masjid kita 13.500 rombongan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semua takasa ini bisa terpenuhi kalau kita sendiri tidak mau keluar di jalan Allah? Maka hadirin Allah bersedia insyaallah. Bersedia insyaallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian kita telah saksikan daripada serangkaian daripada pembacaan daripada ta'lim wa ta'alum.
yaitu dimulai dengan fadilah Al-Quran, kemudian halakat tajwid, kemudian fadilah daripada kalimat thayyibah, kemudian fadilah sholat, fadilah ilmu ma'zikir, fadilah ikramul muslimin, fadilah tasyumiyah, kemudian dakwah tabligh, kemudian satu-satunya cara memperbaiki daripada kemerosotan umat, kemudian terakhir telah kita tutup insyaallah dengan muzakarah 6 sifat targhibiyah. Insyaallah apa yang kita dengarkan ini akan menjadi asbab bekalnya hidayah yang ada pada diri kita, dan insyaallah menjadi asbab pada umat seluruh hidayah kepada umat seluruh alam. Dan kita sama-sama berdoa bagaimana kita diistiqomahkan di dalam dakwah. Jadi hidup untuk dakwah, kemudian dakwah sampai mati. La ilaha illallah. Demikian sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.